Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah berpraktik basis data tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD dengan menggunakan aplikasi IED Graph Editor. Langsung saja pada contoh kasus berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu. Tugasnya adalah, dari kasus di atas, buatlah Entity Relationship Diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Terdapat 5 tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan IRD. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Yang kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh relasi antar entity. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap relasi. Dan yang terakhir adalah melengkapi entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Baik, kita langsung saja membuatnya. Tahapan yang pertama, kita menetapkan entity. Pada kasus ini, terdapat 3 entity, yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Kita sudah membuat 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian tahap yang kedua adalah menentukan atribut-atribut dari semua entity. Karena dalam kasus ini tidak disebutkan atribut dalam setiap entity secara rinci, maka kita dapat menentukan atribut menurut intuisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Atribut apa yang dimiliki oleh mahasiswa? Kita bisa menambahkan atribut NIM dan nama mahasiswa. Kita tambahkan atribut NIM dan nama mahasiswa. Kemudian kita menentukan atribut mata kuliah. Atribut apa yang dimiliki oleh entitas mata kuliah? Kita bisa menambahkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita buat kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
Kemudian untuk entity dosen kita bisa menambahkan atribut NIP atau nomor induk dosen dan nama dosen. Nomor induk dosen dan nama dosen. Kemudian kita hubungkan antara atribut dengan entity. Kita sudah membuat atribut untuk entitas berikut. Lalu tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada. Relasi apa yang memungkinkan terjadi antara mahasiswa dan mata kuliah, dan relasi apa yang terjadi antara dosen dan mata kuliah. Misal antara mahasiswa dan mata kuliah kita buat relasi dengan nama relasi meregistrasi di sini. Kemudian antara mata kuliah dengan dosen kita bisa membuat relasi dengan nama mengajar. Kita buat relasi antara entiti mahasiswa dan mata kuliah, kita hubungkan dengan relasi meregistrasi. Kemudian untuk mata kuliah dan dosen kita bisa menghubungkan relasi dengan nama mengajar. Nah, kira-kira seperti ini relasi antara ketiga entiti ini. Kemudian tahap yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dengan penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, kita dapat melihat di sini. Di sini banyak mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah. Ini berarti mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Dan banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah adalah satu ke banyak. Maka penambahan derajat kardinalitasnya adalah sebagai berikut. Sudah kita buat untuk derajat kardinalitasnya antar entitas dan antar relasi. Untuk tahap yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Di sini terlihat jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka diagram ini dapat kita sempurnakan dengan menambah entiti baru dan relasi baru. Misalnya kita buat entitas baru dengan nama registrasi MK dengan atribut NIM dan kode MK. Lalu merelasikannya dengan entiti mahasiswa dan entiti mata kuliah. Kita buat di sini, kita buat entiti baru dengan kita buat entiti baru dengan nama registrasi MK. Registrasi MK. Kemudian kita membuat atribut registrasi MK ini dengan atribut NIM
dan atribut kode MK. Lalu kita hubungkan. Ini kemudian kita juga membuat relasi baru untuk menghubungkan entitas mahasiswa dan registrasi MK, dan antara mata kuliah dan registrasi MK. Jadi di sini relasi meregistrasi sudah benar, kemudian kita tambahkan lagi di sini dengan nama relasi diregistrasi. Diregistrasi. Kemudian kita membuat derajat kardinalitasnya. Setelah menyelesaikan kelima tahap pembuatan IRD ini, maka inilah tampilan diagram yang merupakan final dari entity relationship diagram. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sangat menerima kritik serta sarannya untuk lebih baik lagi dalam pengerjaan tugas di masa mendatang. Terima kasih.